Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atia Arifiani Rawi, NIM T 2017-12-21. Nah, di sini saya mengikuti penelitian tindakan kelas dari A8 yang diampu oleh Bapak Hartono MPD. Saya akan mempresentasikan tentang penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan. Yang pertama, yaitu judul. Yang kedua, latar belakang masalah. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, kajian teori. Yang kelima, metode penelitian. Yang keenam, hasil penelitian. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama yaitu judul. Nah, judul yang saya lakukan adalah penerapan metode e-learning melalui Edmodo selama pembelajaran daring untuk meningkatkan minat belajar siswa mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang materi substansi dakwah Rasulullah di Mekah pada siswa kelas 10 TPM 1 semester genap di SMK Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Nah, di sini kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena siswa kurang aktif di kelas, kemudian metode yang kurang kreatif yang dilakukan oleh guru, dan yang terakhir proses pembelajaran yang monoton. Nah, di dalam pembelajaran yang sekarang ini, yaitu di mana ada wabah COVID sekarang ini, kita dituntut untuk semuanya belajar di rumah. Nah, kenapa saya menggunakan metode atau judul ini? Karena yang pertama yaitu metode e-learning. Ini sangat cocok sekali digunakan dalam kondisi seperti sekarang ini. Kemudian menggunakan aplikasi Edmodo. Nah, jadi Edmodo ini sangat mudah sekali untuk dipahami. Jadi di sini itu siswa itu dibuat kelas tersendiri. Jadi di situ guru yang mengawasi dan memantau jalannya diskusi. Kemudian minat belajar siswa. Nah, di sini yang saya lihat ketika menggunakan grup WhatsApp, banyak anak-anak itu tidak aktif di grup. Dan juga ketika diberi tugas, itu anak-anak tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Nah, dengan menggunakan Edmodo ini diharapkan siswa itu aktif di kelas karena di situ guru bisa memantau langsung. Kemudian ketika ada tugas di situ bisa ada batas waktu pengumpulan. Jadi siswa itu diharapkan disiplin dalam mengumpulkan tugasnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, dari judul di atas saya dapat merumuskan masalah yaitu bagaimana upaya peningkatan minat belajar siswa kelas 10 TPM 1 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tentang materi substansi dakwah Rasulullah di Mekah melalui metode e-learning menggunakan aplikasi Edmodo di SMK Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya yaitu kajian teori. Nah, di sini ada beberapa kajian teori. Yang pertama yaitu pendidikan agama Islam. Nah, apa itu pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam yaitu usaha sadar, meyakini dan menghayati dalam mengamalkan agama Islam melalui bimbingan atau pengajaran yang mana semua itu memerlukan upaya yang sadar dan benar-benar dalam pengamalannya, yaitu memperhatikan tuntunan yang ada di dalam agama Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu e-learning. Apa itu e-learning? Nah, menurut Rosenberg tahun 2001 mendefinisikan e-learning yaitu sebagai pemanfaatan teknologi internet untuk mendistribusikan materi pembelajaran sehingga siswa itu bisa mengakses di mana saja. Selanjutnya yaitu Edmodo. Apa itu Edmodo? Nah, Edmodo adalah aplikasi jejaring sosial yang terbatas guru sebagai pusatnya. Jadi murid itu dapat masuk ke dalam circle Edmodo. Nah, di situ jadi guru itu bisa membuat suatu kelas. Nah, suatu kelas yang di situ guru sebagai pusatnya. Kemudian ada
kode tertentu yang dimasukkan. Jadi siswa itu memasukkan kode tertentu agar bisa memasuki ke dalam ruang kelas yang telah dibuat oleh si guru. Dan yang ada di dalam kelas itu ya hanya teman-teman yang mengikuti pelajaran itu saja. Kemudian minat belajar. Apa itu minat? Minat adalah rasa ketertarikan, perhatian, keinginan lebih yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal tanpa dorongan. Nah, di sini kemudian pengertian belajar. Belajar adalah perubahan dalam diri pelajarnya yang berupa pengetahuan, kemudian keterampilan, tingkah laku, akibat interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian minat belajar adalah kecenderungan individu untuk memiliki rasa senang tanpa ada paksaan, sehingga itu dapat menyebabkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan juga tingkah laku. Selanjutnya yaitu kajian teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Ada 2 faktor di sini. Yang pertama yaitu faktor eksternal, kemudian yang kedua faktor internal. Jadi faktor eksternal di sini adanya lingkungan sosial dan non sosial. Kemudian yang faktor internal yaitu termasuk aspek psikis dan aspek psikologis. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, di sini sudah jelas metode penelitiannya yaitu menggunakan penelitian tindakan kelas. Nah, subjek dan tempat waktu penelitian. Subjek di sini adalah penelitian yaitu siswa kelas 10 SMK Negeri 2 Jember pada tahun ajaran 2019-2020 dengan jumlah siswa yaitu sebanyak 37 orang. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data itu di sini saya menggunakan rumus NP sama dengan R dibagi M dikali 100%, yaitu keterangannya sudah jelas tertera ada di makalah. Instrumen pengumpulan data, yaitu di sini menggunakan observasi, angket, wawancara, dan juga dokumentasi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Nah, di sini saya ada 2 siklus. Yang pertama siklus 1 dan siklus 2. Nah, di dalam siklus tersebut ada 4 tahap. Yang pertama adanya perencanaan, kemudian adanya pelaksanaan, ketiga adanya pengamatan, dan keempat adanya refleksi. Hasil penelitian yang saya dapatkan, yang pertama di siklus 1, yaitu perasaan senang pada siklus 1 ini diperoleh yaitu kurang dari 70%. Jadi masih kurang ya. Kemudian aspek rasa ketertarikan, juga kemampuan mempelajari materi, dan juga aspek keaktifan siswa itu masih sangat kurang. Jadi di sini masih belum memenuhi 70%. Kemudian yang selanjutnya siklus 2. Nah, di sini sudah ada peningkatan. Jadi perasaan senang pada siklus ini yaitu mengikuti pelajaran yaitu diperoleh mengalami peningkatan yaitu 77,17%. Sama halnya dengan aspek ketertarikan, kemudian kemampuan mempelajari materi, dan juga aspek keaktifan siswa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dapat disimpulkan dari penelitian yang telah saya lakukan yaitu proses pembelajaran menggunakan metode e-learning melalui aplikasi Edmodo pada mata pelajaran PAI kelas 10 TPM 1 berjalan dengan baik dan efektif. Kemudian, peningkatan minat belajar siswa pada mata pelajaran PAI setelah menggunakan aplikasi Edmodo ini meningkat. Metode ini adalah salah satu cara atau metode yang dilakukan guru PAI untuk meningkatkan minat belajar siswa pada kondisi seperti sekarang ini, yaitu pandemi COVID. Yang terakhir yaitu rekomendasi. Nah, di sini saya bisa merekomendasikan yaitu bagi siswa. Nah, di sini penelitian yang saya lakukan bermanfaat bagi siswa, yaitu dapat menumbuh kembangkan kemampuan siswa sehingga dapat memahami materi dengan baik dan benar. Kemudian untuk guru, yaitu untuk selalu memperbaiki dan meningkatkan proses dan hasil pembelajaran yang manfaat strategi dan media yang tepat. Jadi memanfaatkan media dan strategi yang tepat untuk membantu guru berkembang secara profesional. Juga meningkatkan rasa percaya diri pada guru tersebut. Kemudian bagi sekolah. Nah, untuk bagi sekolah yaitu sebagai
bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMK Negeri 2 Jember. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan, yaitu tadi dengan judul penerapan metode e-learning melalui aplikasi Edmodo selama pembelajaran daring untuk meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tentang materi substansi dakwah Rasulullah di Mekah pada siswa kelas 10 TPM 1 semester genap di SMK Negeri 2 Jember tahun pelajaran 2019-2020. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena di sini kita juga sama-sama belajar. Jadi pastinya ada kekurangan dan juga kesalahan dari diri saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.